kata King. Postingan TikTok Maria seharusnya tidak berakhir dengan kematian. Irak baru saja bangkit dari masa yang sangat sulit ketika orang-orang Kristen mengalami genosida yang mengerikan. Ya, shalom teman-teman semua, dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita tetap dalam keadaan sehat, dan apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemaya Nias Chim. Dan biarlah melalui channel ini teman-teman, kita akan mendengarkan atau mendapatkan kebenaran firman Tuhan lewat channel ini, mendapatkan kabar baik tentang kebenaran firman Tuhan. Dan pada video kali ini teman-teman, kita akan membahas di mana ada satu kejadian di daerah atau di negara Irak, di mana ada seorang wanita yang murtadin, di mana dia setelah mengenal Kristus dan dia bermain TikTok, dia menyanyikan lagu rohani di TikTok. Tidak lama kemudian wanita tersebut terbunuh karena dia membagikan keyakinannya melalui TikTok. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita tonton videonya yang berikut ini. Seorang wanita Irak yang baru saja pindah dari Islam ke Kristen ditemukan terbunuh pada 7 Maret setelah dia memposting video TikTok tentang keyakinan barunya menurut pengawas kebebasan beragama. Wanita berusia 20 tahun, Iman Sami, juga dikenal sebagai Maria, adalah putri seorang ulama muslim menurut International Christian Concern. Pembunuhan itu terjadi setelah dia memposting video TikTok yang menunjukkan dirinya menyanyikan lagu-lagu Kristen. ICC percaya pembunuhan itu kemungkinan merupakan pembalasan oleh keluarganya. Mayatnya ditemukan di Irak Utara. Salah satu temannya yang namanya dirahasiakan untuk melindungi keselamatannya mengatakan bahwa Maria diberikan sebuah Alkitab bulan lalu oleh seorang anggota kelompok belajar Alkitab. Dia menjadi Kristen dan keluarganya tahu karena video yang dia posting di TikTok, kata teman itu. Situs berita Kristen Ankawa Today melaporkan bahwa Maria menderita dalam hidupnya karena pernikahan dininya pada usia 12. Setelah berpisah dari suaminya, dia hidup sendiri, lapor Ankawa Today. Dia adalah seorang aktivis di bidang hak-hak perempuan dan seorang wanita pemberani. Dia memiliki video di aplikasi TikTok yang mencapai ratusan ribu tampilan. Saudara laki-laki Maria ditangkap, Ankawa Today melaporkan. Presiden Internasional Christian Concern mengatakan Muslim yang masuk Kristen sering dijatuhi dan diancam. Bagi seseorang yang lahir sebagai seorang Muslim, bersikap terbuka dalam mengeksplorasi agama Kristen adalah tindakan keberanian yang luar biasa karena sebagian besar Muslim background believer di wilayah tersebut menghadapi tekanan kuat dari keluarga dan komunitas mereka, kata King. Postingan TikTok Maria seharusnya tidak berakhir dengan kematian. Irak baru saja bangkit dari masa yang sangat sulit ketika orang-orang Kristen mengalami genosida yang mengerikan. Ini adalah langkah penting menuju penyembuhan bagi Irak untuk mengejar penyelidikan proses hukum ke dalam isu-isu yang berkaitan tentang kebebasan berbicara dan beragama. Karena bahaya yang mereka hadapi di negara itu, sebagian besar orang Kristen Irak telah meninggalkan negara itu, ICC melaporkan. Nah itu dia videonya teman-teman. Ini terjadi di negara Irak dan di sana berita masalah agama itu sangat ganas sekali, masalah tentang keyakinan, dan ada sebagian besar orang-orang Kristen di sana sudah meninggalkan negara tersebut untuk menyingkir ke negara lain karena masalah keyakinan. Karena di sana pasti akan banyak yang mengucilkan mereka, bahkan keluarga sekalipun, asal sudah beda keyakinan atau tidak seiman, itu pasti akan mendapatkan banyak tekanan, bisa-bisa penganiayaan, bisa-bisa dikucilkan,
Nah, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, jauh sebelumnya hal masalah penganiayaan dan masalah kekristenan itu disiksa atau diseret atau seperti yang dialami oleh para rasul zaman dulu. Mereka sudah alami itu semua demi mempertahankan iman kepada Yesus Kristus. Nah, teman-teman, apa pesan Kristus kepada kita atau apa pesan Yesus kepada kita sampai saat ini? Yesus pernah memberikan firman bagi pengikut-pengikutnya. Apa itu? Mari kita cek di dalam Matius 10 ayat 21 sampai 22. Ini pesan Yesus dan judul perikopnya ini masalah penganiayaan dan pengakuan kepada Yesus. Nah, di ayat 21, orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan ini pasti terjadi. Dan bukan hanya kali ini yang dialami oleh Maria yang ada di negara Irak, bahkan jauh sebelumnya sudah ada anak yang memberontak kepada orang tua, bahkan anak bisa membunuh orang tua. Demikian juga sebaliknya. Ada ayah menyiksa anaknya, bahkan membunuh. Nah, kenapa? Itu semua karena tidak mengenal Allah yang benar. Mereka tidak memiliki kasih. Kasih akan semua orang itu pasti ada waktunya dingin. Kasih itu. Nah, ayat 22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Yesus sudah memberikan pesan ini kepada kita bahwa kamu itu dibenci karena nama Yesus. Buktinya terjadi di mana-mana itu. Karena nama Yesus kita dibenci, karena nama Yesus kita dianiaya, karena nama Yesus kita dikucilkan, segala macam. Nah, itu karena nama Yesus. Tapi bagaimana kita harus tetap memiliki keyakinan pada nama itu? Selanjutnya, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, kalau kita mati karena nama Yesus, percayalah bahwa Tuhan Yesus sudah menjanjikan tempat bagi kita. Tuhan Yesus sudah memberikan jaminan kepastian bagi kita. Nah, kalau hidup kita disudahi karena nama Yesus, jangan pernah takut. Kita tidak perlu takut karena semua itu pasti terjadi bagi orang-orang yang percaya. Nah, ini pesan Yesus. Dan juga di dalam Yohanes 16 ayat 2 sampai 3 begini firman Tuhan, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang akan membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Luar biasa ya pesan Yesus ini. Ini perkataan Yesus loh. Dia berkata bahwa akan terjadi hal itu. Mereka membunuh kamu nanti dan mereka menyangka, mereka merasa, mereka pikir bahwa mereka sedang melakukan perintah Allah atau berbakti kepada Allah. Nah, buktinya banyak orang yang berseru-seru kepada nama Allah untuk membunuh orang. Mereka pikir mereka sedang melakukan perintah Allah. Mereka berbakti kepada Allah. Padahal itu sangat jahat di mata Tuhan. Ayat 3, masih Yohanes 16 ayat 3. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Itu kata Yesus. Mereka tidak mengenal baik Bapa
maupun aku. Makanya sampai sekarang orang masih suka mengkritik masalah ini, Bapa dan Yesus, masalah Trinitas. Karena mereka tidak mengenal. Jadi intinya mereka buta rohani. Mereka tidak mengenal Allah yang benar. Itu kata Yesus, mereka membenci kamu, mereka membunuh kamu, karena mereka tidak mengenal Allah. Mereka selalu berseru-seru, sembahlah Allah yang satu, yang esa. Banyak orang yang berkata begitu, berseru-seru begitu. Nah, kenapa Allahnya orang Kristen itu tiga? Jadi timbul kebencian karena di dalam pandangan mereka itu Allah yang dimiliki oleh Kristen itu ada tiga, padahal tidak. Tidak tiga Tuhan Kristen. Tuhan Kristen itu esa. Jadi itu yang dipesankan Yesus. Mereka tidak mengenal itu. Mereka tidak tahu itu. Baik soal Bapa maupun soal saya, kata Yesus. Mereka tidak tahu itu. Itulah sebabnya timbul kebencian sampai mereka membunuh kamu. Karena mereka tidak mengenal Bapa maupun aku. Jadi itu dia teman-teman. Bukan hanya kali ini terjadi hal itu ya. Bagi kita orang yang percaya kepada Yesus, mari tetap pertahankan iman kita apapun resikonya. Karena kita tahu bahwa siapapun kita pasti menuju kematian. Namun satu hal yang penting, iman harus tetap ada sampai mati. Sampai berakhir hidup kita ini, kita tetap memegang iman kita kepada Kristus. Jangan pernah menyangkal iman kita kepada Kristus. Nah, jadi itulah dia teman-teman yang terjadi akhir zaman ini. Jadi jangan heran, jangan kaget kenapa bisa begini. Tuhan Yesus sudah ingatkan jauh sebelumnya bahwa engkau akan menderita penganiayaan, dikucilkan, bahkan dibunuh. Nah, itu dia teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.